Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa kami di surga, tolong ampunilah kami ya Tuhan. Sekali lagi firman-Mu menegur kami pada hari ini, bahwa benar kehidupan kami masih sering diisi dengan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ini semua bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan, melainkan dari dunia yang akan berujung kepada maut. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami ini yang kami perbuat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan pikiran maupun dengan perkataan. Untuk itu ya Tuhan, tolong terimalah doa pengampunan dosa kami ini ya Tuhan, karena kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Salam damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kami kesempatan waktu demi waktu untuk kami dekat dengan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membawa kami ke dalam kebenaran, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 2 Petrus pasal 2. Surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering,
seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak heran bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, kita selalu mendengar ada orang yang mengatakan, jangan ikutin ajaran itu. Hati-hati dengan gereja A, dengan gereja B. Hati-hati dengan pendeta ini, dengan ini segala macam. Karena mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, sejak awal, umat Allah selalu menghadapi para penyesat. Dalam perjanjian lama, para nabi palsu terus-menerus menyesatkan umat Allah sehingga banyak umat Allah jatuh dalam dosa dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Dalam Injil, Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan para muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan peringatan dari seorang hamba dan Rasul Yesus Kristus supaya kita waspada terhadap guru-guru palsu. Petrus Bapak Ibu mengingatkan bahwa guru-guru palsu itu ada di tengah-tengah jemaat. Dan pada dasarnya mereka menyangkal Sang Penebus yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan penguasa. Bapak Ibu, guru-guru palsu itu, mereka mengaku dirinya diutus oleh Allah untuk membawa pesan Allah, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah mengutus mereka. Mereka berpura-pura memberitakan pesan Allah, tetapi sebenarnya mereka menyampaikan pikiran mereka sendiri. Ajaran mereka tidak didasarkan pada wahyu Allah, pada kebenaran yang Allah sampaikan di dalam Alkitab. Juga mereka melakukan berbagai macam cara untuk menipu orang-orang Kristen. Mereka diam-diam memasukkan ajaran mereka yang merusak dan membinasakan sehingga membuat banyak orang Kristen tersesat, jatuh dalam dosa dan menerima penghukuman. Akibatnya, Bapak Ibu, jalan kebenaran dihujat dan dibicarakan secara buruk oleh banyak orang. Berapa banyak kemudian orang mengatakan bahwa orang Kristen itu seperti ini, seperti itu, dan berapa banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus oleh karena kesaksian orang Kristen yang begitu buruk. Bapak Ibu, mereka adalah orang yang terlatih untuk berbuat jahat, sehingga mereka mampu mempengaruhi orang-orang lemah, orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus tetapi belum kuat imannya.
Berapa banyak orang yang baru bertobat, kemudian mereka melihat kesaksian orang Kristen yang begitu buruk, yang tidak ada bedanya dengan cara hidup dunia ini, yang tidak menunjukkan sebuah perbedaan antara hidup kudus dan hidup kudis. Karena itu Bapak Ibu, kita harus terus mendukung dan mendoakan para petobat baru. Dan bukan saja para petobat baru, kita harus mendoakan semua orang Kristen supaya jangan jatuh di dalam penyesatan-penyesatan. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita memang seringkali tidak sanggup, sebenarnya mereka berbicara begitu hebat, tampaknya apa yang mereka bicarakan itu benar, mereka mengutip firman Tuhan dari ini, dari kitab ini, dari surat ini, dan tampaknya apa yang mereka bicarakan itu benar. Kita seringkali menjadi sulit membedakan apakah ajaran ini adalah ajaran sesat atau ajaran yang benar. Bapak Ibu, Petrus di dalam 2 Petrus pasal 2 ini yang tadi kita baca, dia membicarakan bagaimana kesesatan yang ada di sana, yang dilakukan oleh guru-guru palsu, dan yang membawa orang-orang yang lemah itu mengikuti cara hidup mereka. Petrus mengatakan ada perilaku seksual yang permisif, ada keserakahan atas uang, ada kebohongan cerita. Bapak Ibu, guru-guru palsu itu benar-benar dikuasai oleh nafsu zina. Dikatakan di sana di pasal 2 ini bahwa mata mereka itu selalu mencari wanita cabul yang bisa mereka ajak tidur. Mata mereka begitu liar. Mereka mencari-cari wanita yang siapa yang bisa mereka ajak untuk tidur bareng. Mereka sungguh-sungguh keterlaluan dan tingkah laku mereka sangat buruk. Inilah buah dari ajaran yang sesat. Pada siang hari mereka berfoya-foya dan kelakuan mereka tampak seperti tidak ada batasnya. Mereka berbuat sesuatu apapun yang mereka mau. Mereka tidak peduli. Tetapi juga mereka mengajak orang-orang Kristen yang baru bertobat, orang-orang yang lemah untuk hidup mengikuti cara hidup mereka. Petrus juga mengingatkan tentang betapa serakahnya guru-guru palsu itu. Mereka tidak puas mencari untung lebih banyak demi kepentingan pribadi mereka. Dengan cara mereka mengarang cerita-cerita isapan jempol, cerita-cerita bohong yang sesungguhnya tidak benar. Karena serakahnya dan begitu serakahnya, Petrus sampai-sampai membandingkan guru-guru palsu itu dengan Nabi Bileam yang serakah. Keserakahan dan kebebalan Bileam adalah karena Bileam begitu mencintai uang. Ia akan menerima uang banyak apabila dia mau mengajak orang-orang Israel berdosa. Persis seperti guru-guru palsu yang mereka lakukan. Luar biasa Bapak Ibu, apa yang harus dihadapi oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena kehidupan moralitas yang ada di sana adalah sungguh-sungguh orang Kristen diuji pada waktu itu. Bahkan di dalam acara gereja, acara persekutuan, waktu orang-orang Kristen berkumpul makan sebagai persekutuan bersama, guru-guru palsu itu hanya mau memuaskan diri mereka dengan bermabuk-mabukan dan berdusta. Petrus mengatakan mereka sungguh-sungguh seperti noda dan cacat yang mengotori perjamuan bersama dengan Tuhan dan membuat jemaat Tuhan menjadi malu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kesesatan yang dibicarakan oleh Petrus, bahwa guru-guru palsu itu terlalu berani, angkuh, sombong, ceroboh, gegabah, sehingga mereka tidak merasa takut dan gemetar
untuk menghina makhluk-makhluk surgawi. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam Yudas 8 dan 9, dikatakan di situ bahwa malaikat Mikael sendiri tidak berani menghujat iblis. Malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan berkuasa daripada guru-guru palsu tidak berani memakai kata-kata penghinaan ketika menuduh makhluk-makhluk itu di hadapan Tuhan. Begitu keterlaluan mereka, begitu berani, begitu sombong, begitu merasa hebat. Mereka berbuat sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Bahkan Petrus menganggap mereka seperti binatang hutan yang buas, yang lahir hanya untuk ditangkap dan dibunuh orang. Mereka sesungguhnya menghina hal-hal yang tidak mereka mengerti. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, Allah akan menghancurkan mereka sama seperti binatang hutan yang ditangkap lalu dibinasakan orang. Allah akan menghukum dan membinasakan mereka. Mereka pasti dan segera akan mengalami kebinasaan dalam waktu dekat. Mereka akan menderita sengsara karena mereka menyengsarakan orang lain. Itu adalah balasan yang akan mereka dapatkan setelah membawa banyak orang jemaat Kristen jatuh di dalam dosa dengan cara hidup yang begitu memalukan. Mungkin bukan saja guru-guru palsu, tetapi seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa hidup kita yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, tetapi menjadi teladan dan contoh yang buruk dengan cara hidup kita yang sama seperti dunia ini. Allah sudah lama sekali mempersiapkan penghukuman bagi orang-orang seperti itu. Melalui ayat 4-10 Bapak Ibu, Petrus mengajak kita untuk melihat bahwa Allah selalu menghukum mereka yang berbuat jahat. Sebaliknya Allah memberi hadiah bagi mereka yang setia kepadanya. Petrus memberikan 3 contoh dari Perjanjian Lama tentang bagaimana Allah menghukum mereka yang berbuat jahat. Petrus mengambil tentang soal malaikat yang berbuat dosa, manusia yang dimusnahkan oleh air bah pada zaman Nabi Nuh, dan penduduk kota Sodom dan Gomora yang dimusnahkan dengan api. Sebaliknya, Petrus melengkapi di sisi yang lain. Petrus melengkapi dengan contoh tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang benar, yaitu Nuh dan Lot. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Sebagaimana Petrus menyimpulkan bahwa Allah tahu cara menolong orang yang setia dan Allah akan melakukan penghukuman bagi orang yang tidak setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita boleh renungkan pada hari ini? Gereja wajib menyikapi, wajib mewaspadai dan menangkal guru-guru palsu dan ajaran mereka. Dan kesulitan yang ada pada saat ini, ketika semua orang bisa menonton, belajar banyak hal melalui internet, apakah kemudian orang mendapatkan sebuah postingan, sharing di WA untuk akses website tertentu, untuk belajar sesuatu, atau nonton melalui YouTube? Kekristenan diuji pada saat ini. Apakah dia sungguh-sungguh tahu akan ajaran yang benar? Atau kemudian
dia terjebak oleh ajaran-ajaran yang membawa mereka jatuh jauh dari Tuhan, lalu jatuh di dalam dosa. Ajaran-ajaran sesat itu begitu pintarnya mereka merangkai sebuah ajaran pemikiran-pemikiran yang logis dengan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang membuat seakan-akan apa yang mereka ajarkan itu sebagai sebuah kebenaran. Dan berapa banyak kemudian anak-anak Tuhan menjadi jauh. Mari Bapak Ibu, sebagai pemimpin gereja perlu berhati-hati, perlu terus memastikan jemaatnya di dalam soal pengajaran. Termasuk apa yang mereka nonton, apa yang mereka pelajari. Memang sulit, tetapi bisa diajak untuk sambil ngobrol, ya, untuk mengetahui apa yang mereka tonton dan apa yang mereka pelajari. Sebagai pemimpin gereja harus waspada. Namun juga sebagai jemaat, sebagai gereja, kita harus waspada terhadap penyesat-penyesat itu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk peka terhadap setiap ajaran. Selalu rajin membaca firman Tuhan. Menyerahkan diri terhadap pimpinan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong bagaimana kita bisa tahu mana ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Kembali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kita tahu apakah itu ajaran yang benar ataupun ajaran yang sesat. Apakah itu seorang guru yang benar atau guru yang palsu. Amin. Mari kita saat teduh. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini.
Kini saatnya kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Allah, Tritunggal kita. Untuk itu marilah kita tundukkan kepala. Bapa di surga, benar-benar saat ini adalah saat yang sulit bagi kami semua ya Tuhan. Untuk itu kami betul-betul membutuhkan pertolongan yang hanya datangnya daripada-Mu saja. Terutama untuk setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, terpaksa kami lakukan secara online. Untuk itu, biarlah Engkau mau menerima ibadah ini dan berkenan di hadapan-Mu, dan juga tetap jemaat mengalami pertumbuhan iman melaluinya ya Tuhan, dan sesuai dengan visi dan misi Gereja Kristus Kartini ini. Kami juga mohon agar Engkau mau menolong jemaat di dalam setiap masalah hidup yang dihadapi pada saat ini, baik ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan, memiliki hikmat, dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada. Kami juga berdoa untuk 8 suku rumpun Ogan di Lampung, Sumatera Selatan, yaitu Ogan, Aji, Belide, Enim, Lematang, Pegagan, Penesak, dan Rambang, agar mereka yang sudah percaya dapat menjadi garam dan terang bagi rumpun ini, serta agar gereja menyokong mereka di dalam doa, dana, dan daya. Doa juga untuk pembangunan sektor pertanian, usaha-usaha lainnya, modernisasi, pengembangan pariwisata, dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Kami juga mohon pertolongan Allah bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami masa sulit seperti ini ya Tuhan. PPKM yang terus diperpanjang, dan juga agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini agar terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami juga terbeban ya Tuhan untuk jemaat yang sakit atau di dalam masa pemulihan beserta keluarganya yang mendampingi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar rahmat kasih-Mu yang melampaui segala akal bisa melindungi Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Husen dan Ibu Anas, Ananda Eki Mardiansah, Ibu Cuswanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasaputra, Ibu Ancelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Wilan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Ibu Jenny, Bapak Ardan, dan Ibu Komalasari. Demikianlah doa-doa ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna kami sampaikan ke hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dan Engkau mau menerimanya dan mengabulkan segala permohonan doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu dan hari biasa. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nantikan Tuhan
Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Di minggu pagi ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana kami juga telah menerima berkat-Mu melalui firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bapa, pada kesempatan kali ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan syukur kami dengan kerelaan hati kami. Bapa, kami mohon Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami, dan yang terutama adalah untuk kemuliaan nama-Mu di Gereja Kristus Kartini ini. Bapa, kami dalam doa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan menggunakan dan mengelola persembahan ini. Pakailah mereka Bapa dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa,
serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.